Pernah gak sih lo ngerasa kayak gak cukup dan selalu ngerasa kayak ada yang kurang? Setiap kali lihat media sosial, lo langsung bandingin diri lo sama orang lain yang kelihatannya hidupnya tuh sempurna gitu. Mereka punya karir yang keren, penampilan yang kece, pasangan serasi, dan lo jadi mikir, kenapa gua gak kayak gitu ya? Kalau pernah, berarti lo gak sendirian, karena gue juga pernah. Faktanya banyak banget orang di luar sana yang diam-diam juga ngerasa insecure. Bahkan mungkin orang-orang yang lo idolakan sekalipun. Nah, di video kali ini, kita bakal ngobrolin soal insecure. Apa itu insecure? Kenapa perasaan ini sering muncul? Dan lebih penting lagi, gimana caranya buat menghadapinya? Insecure bukan sekedar soal rasa minder. Ini bisa mengganggu cara lo melihat diri sendiri, bahkan bikin lo ragu buat ngejar impian-impian lo. Tapi tenang, lo gak akan terjebak di rasa insecure ini selamanya, karena setelah nonton video ini, lo akan temukan solusi yang selama ini lo cari. Gue bakal bahas gimana caranya mengubah pola pikir, mengenali diri lo dengan lebih baik, dan mulai menghargai setiap langkah dalam perjalanan lo, bukan cuma hasil akhirnya aja. Jadi, buat lo yang sering ngerasa gak cukup, yang selalu minder, atau takut gak diakui, video ini bisa jadi langkah pertama lo buat bangkit. Yuk, langsung aja kita mulai. Jadi, insecure itu apaan sih? Simpelnya, insecure adalah perasaan gak aman, gak cukup, atau merasa kurang dibandingkan dengan orang lain. Banyak ahli setuju kalau insecure itu salah satu tantangan terbesar buat anak muda zaman sekarang, apalagi di era media sosial kayak sekarang. Bayangin, hampir tiap hari kita ngelihat postingan orang lain yang kelihatannya hidupnya tuh sempurna gitu. Tanpa sadar, kita jadi ngira kalau hidup kita gak sebaik mereka. Menurut penelitian dari University of Pennsylvania, terlalu sering ngelihat kehidupan orang lain di media sosial bisa bikin kita merasa lebih rendah diri. Di Indonesia sendiri, sekitar 60% remaja mengaku merasa insecure gara-gara ngebandingin diri mereka dengan orang lain di internet. Ini benar-benar masalah yang serius. Sekarang pertanyaannya adalah, gimana cara kita tahu kalau kita tuh emang lagi insecure gitu? Coba deh lo perhatiin tanda-tanda ini. Yang pertama, sering ngebandingin diri sama orang lain. Kalau lo sering mikir, wah, kok dia lebih keren ya? Wah, dia lebih sukses ya? Atau, kenapa gue gak bisa kayak dia ya? Nah, ini salah satu tanda kalau lo lagi insecure. Yang kedua, merasa gak layak atau gak pantas. Banyak dari kita sering merasa kalau kita tuh gak cukup baik atau gak layak buat sesuatu. Entah itu pekerjaan, pertemanan, atau bahkan cinta gitu. Kayak misal lo mau deketin cewek nih, atau cowok, tapi lo ngerasa udah gak pantas duluan. Nah, itu salah satu tanda kalau lo lagi insecure. Yang ketiga, khawatir berlebihan tentang opini orang lain. Lo jadi overthinking gitu kalau ada orang yang ngomongin lo dari belakang atau dari depan lo sekalipun. Lo jadi mikir kayak, apa sih yang salah sama gue? Nah, kalau lo ngerasain beberapa tanda ini, mungkin saatnya buat lo mengatasi perasaan insecure ini dengan beralih ke mindset yang lebih sehat. Kebanyakan dari kita merasa insecure itu karena banyak alasan ya. Nah, berikut adalah beberapa faktor yang sering jadi penyebabnya. Yang pertama ada media sosial. Menurut penelitian, terlalu banyak scrolling media sosial bisa bikin kita ngerasa nggak puas sama diri kita sendiri. Nah, dalam riset yang dilakukan oleh Asosiasi Psikologi Amerika, ditemukan bahwa anak muda yang sering pakai sosial media itu cenderung ngerasa lebih insecure karena mereka selalu bandingin diri mereka sama highlight kehidupan orang lain. Gak hanya itu, yang kedua juga ada dari lingkungan sosial. Kadang, lingkungan kita yang kurang suportif juga bisa bikin kita ngerasa gak percaya diri. Kalau kita dikelilingi sama orang yang suka merendahkan atau mengkritik kita, lama-lama kita juga akan ngerasa kurang terus. Yang ketiga, self-comparison. Ini sering banget kita lakuin. Kita ngebandingin proses kita yang baru mulai sama hasil orang. Ini sering banget kita lakuin. Kita ngebandingin proses kita yang baru mulai sama hasil akhir orang lain. Padahal kita nggak tahu apa perjuangan yang sudah mereka lakuin. Untuk bisa benar-benar mengatasi rasa insecure, langkah pertama yang harus kita ambil adalah mengubah pola pikir kita atau yang sering disebut dengan mindset shift. Kenapa ini penting? Karena banyak banget perasaan insecure itu sebenarnya berasal dari cara kita berpikir atau persepsi kita terhadap diri sendiri. Ini ada beberapa cara efektif buat mengubah mindset lo jadi lebih positif dan sehat. Yang pertama, self-acceptance atau penerimaan diri. Banyak orang ngerasa insecure karena gak menerima diri mereka apa adanya. Coba lo pikir, seberapa sering lo ngejudge diri lo sendiri karena hal-hal kecil. Misalnya lo mikir kayak, kok gue gak seganteng mereka ya?
kok gue nggak secantik mereka ya? Atau kenapa gue nggak sepinter dia ya? Hal-hal kayak gini tuh justru bikin lo makin insecure. Menurut penelitian dari University of California, self-acceptance atau penerimaan diri terbukti bisa mengurangi stres dan meningkatkan kebahagiaan. Penerimaan diri di sini maksudnya adalah mengakui segala sisi dari diri lo, baik yang positif maupun yang negatif, tanpa menghakimi. Sebagai contoh, daripada mikir gue kok nggak bisa apa-apa ya, lo coba ubahnya jadi gue emang punya kelemahan di area ini, tapi gue juga punya kekuatan di area lain. Cobalah untuk mulai menerapkan self-acceptance ini pelan-pelan. Misalnya setiap kali lo mau ngaca, lihatlah diri lo dengan lebih kasih sayang dan ucapkan satu hal positif tentang diri lo. Yang kedua, yang lo bisa lakuin adalah stop self-criticism yang berlebihan. Lo mungkin gak sadar, tapi banyak dari kita yang sering banget ngekritik diri sendiri dengan keras. Hal ini tanpa disadari jadi pola pikir yang bikin kita merasa gak cukup baik. Psikolog klinis Kristen Neff yang terkenal dengan penelitiannya tentang self-compassion bilang bahwa mengkritik diri sendiri secara berlebihan justru bisa membuat kita terjebak dalam rasa tidak aman yang konstan. Mulailah bersikap lebih lembut sama diri sendiri. Caranya gimana? Setiap kali lo ngerasa kecewa sama diri sendiri, bayangin kalau itu adalah teman baik lo yang ngalamin masalah yang sama. Apa yang bakal lo bilang ke mereka? Biasanya kita akan kasih kata-kata penghiburan atau dorongan ke orang lain. Kenapa kita nggak coba lakukan itu untuk diri sendiri? Salah satu cara yang paling efektif adalah dengan menulis surat singkat buat diri lo sendiri. Tuliskan hal-hal positif tentang diri lo dan kenapa lo pantas untuk dihargai. Lalu baca surat itu setiap kali lo mulai ngerasa insecure. Yang ketiga, ubah cara pandang lo terhadap kesalahan dan kegagalan. Salah satu penyebab utama insecure adalah rasa takut gagal. Lo ngerasa nggak pede karena takut salah atau nggak bisa menerima standar tertentu. Padahal, kalau dipikir-pikir, kesalahan dan kegagalan itu bagian dari proses belajar kan? Alih-alih ngelihat kegagalan sebagai tanda kalau lo nggak cukup baik, cobalah untuk menganggapnya sebagai kesempatan buat belajar dan bertumbuh. Banyak tokoh besar seperti Steve Jobs, Walt Disney, bahkan Thomas Edison sering banget ngalamin kegagalan. Tapi justru kegagalan itu yang ngasih mereka kesempatan buat jadi lebih baik lagi. Biar mindset ini lebih gampang lo terapin, lo bisa bikin yang namanya jurnal pembelajaran. Setiap kali lo ngalamin kegagalan atau buat kesalahan, tuliskan apa yang lo pelajari dari situ dan apa yang akan lo lakukan berbeda di lain waktu. Ini bikin lo gak cuma fokus sama sisi negatifnya, tapi juga sisi positif dari setiap pengalaman. Yang keempat, melatih self-compassion atau belas kasih pada diri sendiri. Self-compassion adalah kunci buat merubah mindset. Saat lo mulai melihat diri sendiri dengan belas kasih, lo bakal lebih mudah mengurangi kritik diri yang berlebihan. Berdasarkan penelitian oleh Kristen Neff juga, self-compassion terbukti efektif buat mengatasi rasa insecure dan meningkatkan rasa percaya diri. Cobalah untuk bersikap lebih ramah sama diri lo sendiri. Setiap kali lo bikin kesalahan, ucapkan pada diri sendiri, it's okay. Ini cuma bagian dari proses belajar gue. Lo bisa juga melakukan afirmasi sederhana setiap pagi dengan kalimat kayak, gue punya kelebihan dan kekurangan dan itu normal. Gue terus belajar dan bertumbuh setiap harinya. Yang kelima, mindfulness. Latihan untuk lebih sadar diri. Mindfulness adalah latihan untuk memperhatikan keadaan sekitar dan emosi lo tanpa menilai atau bereaksi berlebihan. Banyak riset menunjukkan bahwa mindfulness ini bisa membantu kita menerima diri sendiri dan menurunkan tingkat insecure. Mindfulness membantu lo jadi lebih aware sama apa yang lo pikirkan, terutama ketika lo insecure. Lo bisa jadi lebih mengenali pikiran negatif itu dan belajar untuk melepaskannya. Cara yang bisa lo coba adalah dengan rutin melakukan meditasi mindfulness setiap pagi. Gak perlu lama-lama, cukup 5 atau sampai 10 menit sehari aja buat menenangkan pikiran dan fokus sama perasaan lo saat itu. Ada aplikasi seperti Calm atau Headspace yang bisa bantu lo buat mulai meditasi. Jadi gimana? Lo udah siap buat ngelawan rasa insecure dan mulai nerima diri sendiri? Ingat, gak ada manusia yang sempurna, dan lo juga gak harus jadi sempurna buat bahagia. Semoga apa yang gue bagikan kali ini bisa membantu lo ya, untuk bisa lebih percaya diri dan menghargai proses lo sendiri. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share video ini kalau lo ngerasa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan bye.